Pendidikan merupakan awal terbentuknya sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni dalam sebuah bidang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pembangunan SDM unggulan. Ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo melalui pembangunan infrastruktur pendidikan. Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan gedung laboratorium dan bengkel elektro Politeknik Negeri Padang yang sempat terhenti pada 2016 lalu. Dari satu lantai menjadi 3 lantai dengan luas 1.512 meter persegi. Selain menyelesaikan konstruksi gedung, Kementerian PUPR juga menambahkan sejumlah fasilitas penunjang seperti tram untuk difabel, CCTV, AC, dan ruang kelas belajar. Pembangunan gedung menelan biaya sebesar 7,8 miliar rupiah, terselesaikan dalam waktu 4,5 bulan. Gedung ini telah diserah kelolakan kepada Politeknik Negeri pada 18 Februari 2020. Agar segera dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar melalui skema tatanan normal baru atau new normal. Kami atas nama pimpinan Politeknik Negeri Padang dan seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, Kementerian PUPR, terutama teman-teman di balai yang di Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kami juga sangat terima kasih atas hubungan kerjasama yang sangat baik. Artinya sebagian besar atau segala keinginan kami itu dipenuhi dan sistem koordinasi yang sangat baik sesama kita di PUPR baik di wilayah maupun pusat. Sekali lagi terima kasih. Sementara itu, dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena gedung yang pembangunannya sempat terhenti kini sudah selesai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR yang mana sudah membantu kami untuk memberikan gedung, yaitu gedung baru di belakang, yang mana itu sangat mendukung dan membantu kami dalam proses belajar mengajar. Yang mana dulunya saya masuk dari tahun 2016 mungkin agak susah untuk belajarnya, maksudnya tempatnya, ruangannya tidak cukup untuk jumlah mahasiswa yang ada di dalam, sehingga mungkin kami membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa belajar. Tapi dengan adanya gedungnya di belakang, mungkin untuk kedepannya kami lebih enjoy, lebih relax lagi, mungkin dapat ruang yang luas untuk bisa lebih belajar dan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Saya atas nama staf pengajar Prodi Teknik Komunikasi Politeknik Negeri Padang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR yang telah menghibahkan gedung ini kepada Politeknik Negeri Padang. Jadi memang saat ini kita berada di lantai 3, khususnya di labor yang direncanakan untuk di ruangan ini akan menjadi tempat praktek untuk labor sistem embedded pada Prodi Teknik Komunikasi. Mudah-mudahan ini bisa kita secepatnya kita manfaatkan sehingga memang proses belajar mengajar itu bisa berlangsung dengan lancar. Pembangunan gedung laboratorium dan bengkel elektro Politeknik Negeri Padang merupakan satu dari 4 perguruan tinggi di Sumatera Barat yang direhabilitasi dan direkonstruksi oleh Kementerian PUPR. 3 perguruan lainnya adalah Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang, Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar, dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Di samping itu, Kementerian PUPR juga akan merenovasi atau merehabilitasi 71 sekolah dan madrasah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2020. Alhamdulillah, hari ini 1 dari 40 amanat atau janji Bapak Presiden sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 di Politeknik Negeri Padang ini bisa kami selesaikan. Kami berharap fasilitas dari Politeknik Negeri Padang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar, dan ini adalah wujud konkret dukungan nyata untuk SDM unggul Indonesia maju.
Pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negeri PTN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengacu pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Kriteria pembangunan adalah tanah milik PTN atau PTKIN atau lembaga dan kementerian terkait. Bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum. Diprioritaskan bangunan yang kondisinya tidak rampung lebih dari 50%, memiliki AMDAL dan IMB, serta telah dilakukan audit oleh BPKP dan audit kelaikan bangunan. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Sebagai provinsi yang berada di Pulau Sulawesi bagian utara, Gorontalo memiliki kawasan perairan Danau Limboto. Danau Limboto merupakan bagian penting dari ekosistem perairan kota Gorontalo. Berfungsi sebagai penyedia air bersih, habitat bagi tumbuh-tumbuhan dan satwa, juga pengatur fungsi hidrologi, pencegah bencana alam, sarana transportasi, rekreasi, dan olahraga. Fungsi lainnya menjadi sumber perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap, pengendali banjir, dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Selain itu, Danau Limboto juga tempat hidup beberapa jenis organisme air khas Gorontalo. Sayangnya, tidak semua fungsi ini sepenuhnya dapat dinikmati. Ada dua masalah pokok yang dihadapi. Berdasarkan data teknis dari tahun ke tahun, Danau Limboto selalu mengalami pendangkalan dan penyusutan. Saat ini luasnya hanya 3.000 hektar dengan kedalaman 2,5 meter. Menyusut seluas 700 hektar dengan kedalaman mencapai 30 meter. Dari sisi sedimentasi yang sangat tinggi, karena adanya suplai sedimen dari bagian hulu, kemudian kedua
adanya okupasi lahan, artinya adanya pemanfaatan lahan. Kemudian yang ketiga adalah masalah kualitas air, kalau hubungannya dengan tata kelola keramba. Ini tentu menjadi masalah yang butuh penanganan serius. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi II melaksanakan upaya revitalisasi. Pertama, membangun infrastruktur pintu air Tapodo di Desa Tabumela, Kecamatan Tilangu, Gorontalo. Kedua, membangun infrastruktur tanggul di area Danau Limboto, berada di sisi timur danau dengan tinggi 4 meter, lebar bawah 10 meter, dan lebar atas 8 meter. Panjang pekerjaan 1,7 km. Tanggul ini membentang dari Desa Pentadio di Kecamatan Limboto hingga Desa Tampubela, Kecamatan Tilango. 3. Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir pada Sungai Bulango. Sungai Bulango memiliki tinggi 3 meter dengan lebar sungai hanya selebar 5 meter. Kini lebar sungai menjadi 15 meter. Keempat, pembangunan infrastruktur dan proyek revitalisasi danau dengan pekerjaan revetmen dan parapet Sungai Alopoho. Dikerjakan sejak 2012 hingga 2015 sepanjang 2 km dengan lebar atas sungai 15 hingga 20 meter dan lebar bawah sungai 10 hingga 15 meter dan tinggi sungai mencapai 8 meter. Danau Limboto merupakan satu dari 7 danau prioritas yang telah direstorasi pada 2016. Selain Limboto, ada Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Rawapening di Jawa Tengah, Danau Tondano di Sulawesi Utara, dan Danau Singkarak di Sumatera Barat. Danau Limboto, Danau Tempe, Danau Toba yang sedang kita tangani serius. Ya, di kemarin kita ke Rawapening, hampir sama kondisinya. Nah, saya turunkan 2 alat dan ini akan ditambah 4 alat supaya ya cuman nguplek-nguplek di sini aja kerjanya di danau itu. Ini adalah danau alam yang besar sekali. Ya. Kita sedang susah membangun bendungan yang 49. Nah, sekarang ada bendungan yang maksud saya kita lagi membuat bendungan 49 itu kan nggak gampang pembebasan lahannya. Ini ada bendungan alam seperti ini, kalau kita diamkan mati itu. Apa kita akan urusi dengan serius. Danau Limboto mempunyai kapasitas tampung sebesar 75 meter kubik. Tidak kurang 80% permukaan danau tertutup oleh gulma eceng gondok dan budidaya tanaman jagung. Untuk memperpanjang umur danau, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya larangan pembangunan keramba ikan, karena akan memperburuk kualitas air. Revitalisasi Danau Limboto melalui dana tahun anggaran 2012 hingga 2017 sebesar 570 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk proyek pengerukan, pembuatan kanal, pembuatan tanggul sepanjang 700 meter, bangunan pengendali sedimen, jembatan, hingga pemeliharaan jalan akses. Pada 2019, pekerjaan revitalisasi Danau Limboto memasuki tahap lanjutan ke-6. Danau ini merupakan kawasan proyek strategis nasional PSN karena masuk dalam 15 danau kritis di Indonesia. Revitalisasi dimulai sejak 2012 untuk tahap pertama. Ini penting dilaksanakan karena Danau Limboto perlu penyelamatan, sedangkan pembangunan tahap ini selesai pada akhir 2019. Adapun rincian pekerjaan yang dilakukan antara lain pengerukan di Danau Limboto yang hasilnya akan dibuang ke daerah disposal area. Lalu ada pembersihan eceng gondok dan gulma dengan melibatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Sebelum dilakukan revitalisasi, di pesisir danau terdapat 32 desa dengan 12 kecamatan. Ketika musim hujan akan tergenang banjir, termasuk wilayah pusat pemerintahan. Oleh karenanya fungsi danau perlu dikembalikan sebagai penampung air. Ke depan harapan kita bersama-sama lah melakukan gerakan penyelamatan Danau Limboto ini, karena ini menjadi salah satu dari sekian danau kritis yang ada di Indonesia. Semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, bersama-sama menyelamatkan danau ini.
Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi,
juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP Infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Sosekling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Pertanian bagi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu sektor primer. Kontribusinya cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa subsektor pertanian di Kabupaten Karanganyar, yakni tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Maka sistem irigasi menjadi penting bagi penghidupan warga Karanganyar. Selain petani, penduduk Karanganyar juga berusaha sebagai pedagang dan buruh industri. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, membangun bendungan Gondang. Pembangunan ini juga dalam rangka mewujudkan program Nawacita bidang infrastruktur sumber daya air. Latar belakang yang melatar belakangi pembangunan bendungan Gondang ini bahwa dari neraca air ada sekitar 18 miliar meter kubik air yang merupakan curah hujan yang anugerah Tuhan, dan baru bisa nampung di wilayah PWS Bengawan Solo itu 740 juta. Artinya masih berlimpah air, sedangkan kita membutuhkan dengan 15 juta penduduk yang berada di wilayah kerja kami itu kurang lebih sekitar 1-2 miliar meter kubik. Artinya bahwa masih sangat banyak sekali kebutuhan. Nah, kita lihat bahwa sering terjadi kegagalan panen pada saat-saat fluktuasi hujan yang berubah dalam kondisi kemarau dan musim hujan yang berubah secara drastis. Nah, demikian maka salah satu bendungan Gondang ini untuk mengatasi hal tersebut, meningkatkan intensitas tanam dari 178% menjadi 270%. Artinya dari hampir mendekati 2 kali tanam dalam setahun menjadi 2,5 tanam sekali. Dan itu berarti ada peningkatan produksi pangan, juga menunjang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, termasuk juga untuk ketahanan energi. Ada listrik yang 325 kW, kemudian untuk irigasi dan sebagainya.
Bendungan Gondang di Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu dari pembangunan 65 bendungan yang bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air, sehingga suplai air untuk irigasi ke sawah dapat terjaga. Selain itu, bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, dan pengendali banjir. Juga pariwisata yang akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Bendungan dibangun pada 2014 dan selesai pada pertengahan 2019, menelan anggaran sebesar 657 miliar rupiah dan dikerjakan kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk. Bendungan Gondang telah selesai dan nanti akan kita tutup saluran pengelaknya sehingga genangan air akan segera terkumpul di bendungan ini. Bendungan ini akan mengairi kurang lebih 4.680 hektar, baik sawah-sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar maupun di Kabupaten Sragen. Selain untuk mengairi sawah, juga untuk pembangkit listrik, juga untuk air baku di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan sekaligus juga nanti ke depan saya melihat ini juga sangat bagus untuk tempat wisata. Semoga ini memberikan dampak ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Proses pengisian air atau impounding Bendungan Gondang mempunyai kapasitas tampung sebesar 9,15 juta meter kubik dan luas genangan 43,86 hektar berfungsi membendung air dari Sungai Garuda. Proses pengisian berjalan selama 9 bulan sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tinggi bendungan utama 71 meter, panjang puncak total 604 meter, dan lebar 10,5 meter, bendungan mempunyai kapasitas tampungan efektif sebesar 7,6 juta meter kubik. Ini satu dari 49 program pembangunan bendungan baru 2015-2019. Jadi ini di groundbreaking oleh Pak Presiden Jokowi, diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi juga. Ini cukup besar, base flow-nya sekitar 1,8 atau 2 meter kubik per detik. Jadi ini akan lebih cepat ngisinya. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga sekitar September Oktober sudah bisa. Bendungan ini juga memberi suplai air untuk daerah irigasi seluas 4.680 hektar di Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Selain sebagai irigasi, manfaat lainnya adalah menjadi sumber air baku bagi Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Bendungan dibangun pada 2014 dan selesai pada pertengahan 2019, menelan anggaran sebesar 657 miliar rupiah dan dikerjakan kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk.